saya Khuriatul Husna ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Kalimat Efektif dalam Karya Tulis Ilmiah, Kalimat Efektif, Kesepadanan dan Kesatuan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat menurut KBBI ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Pengertian efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah secara efeknya atau akibat pengaruhnya atau kesannya, manjur atau mujarab. Pengertian kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Pengertian menurut para ahli. Menurut Nasucha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Menurut Ahmadiyah, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dan kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu: 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. 3. Beberapa kata penghubung intra kalimat. B. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif atau tidak efektif. C. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal ini harus diperhatikan adalah: 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. 3. Menghindari penjamakan pada kata jamak. D. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Itu tidak efektif. E. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah satu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara. 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. 2. Membuat urutan yang bertahap. 3. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. 5. Menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, kah.
kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu ialah: 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola, aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. G. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak efektif. Sekian pemaparan dari makalah saya. Saya ucapkan terima kasih.